Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membicarakan tentang pencabutan izin Holy Wing yang menurut saya, menurut analisis saya, itu dapat dipandang atau dapat beraspek tiga bagian. Yang pertama adalah terkait dengan isu agama, yang kedua juga terkait dengan isu hukum, dan yang ketiga adalah yang terkait dengan isu politik. Tentunya apa saja dan hal-hal apakah kenapa kemudian saya menyebut bahwa isu penutupan Holy Wing ini kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga isu sekaligus. Sekali lagi, yang pertama adalah isu agama, yang kedua adalah isu hukum, dan yang ketiga adalah terkait dengan isu politik. Tentunya mestinya ketiga isu ini mestinya tidak terjadi, tapi ya seperti yang kita tahu bahwa aspek atau ketiga aspek tersebut yang sudah saya sampaikan tadi tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya ketiga aspek tersebut terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan adanya situasi yang kemudian memungkinkan untuk kemudian dapat terjadinya sebuah ketiga isu tersebut untuk terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui atau seperti yang dikutip oleh suara.com, di sini ada berita yang berjudul sah. Ini daftar 12 outlet Holy Wing Jakarta yang resmi dicabut izin usahanya. Promosi minuman keras yang dilakukan oleh manajemen Holy Wing yang ditujukan kepada pelanggan yang bernama Muhammad dan Maria ternyata berbuntut panjang. Kenapa kemudian berbuntut panjang ini? Seperti yang sedang viral dalam promo tersebut, minuman keras yang diberikan secara gratis kepada pelanggan bernama Muhammad dan Maria itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak beranggapan jika promo tersebut mengandung sara, sehingga di situ dinilai dapat meresahkan masyarakat. Di antaranya masyarakat yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Forum Betawi Rempuk atau FBR. Beberapa waktu lalu mereka menggeruduk, ngeri sekali nih, menggeruduk outlet Holy Wing yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Mereka menyatakan kepada manajemen Holy Wing bahwa promosi minuman keras gratis tersebut telah menyinggung umat beragama, terutama umat Muslim. Jadi saya lihat di pemberitaan yang lain itu juga tidak hanya masyarakat Muslim saja, namun juga masyarakat atau umat Kristiani juga membuat laporan polisi terkait dengan adanya promosi Holy Wing tadi. Kisruh promo bernuansa sara tersebut akhirnya direspon oleh Pemprov DKI. Jadi tidak hanya masyarakat tentunya, Pemprov juga ikut andil terkait dengan adanya kisruh terhadap Holy Wing yang saya kira sudah menjadi bukan rahasia umum di publik seperti itu. Kemudian jajaran Pemprov DKI melakukan peninjauan lapangan terhadap keberadaan Holy Wing. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan gabungan dan menemukan sejumlah pelanggaran di tempat tersebut. Jadi Pemprov DKI itu menemukan berbagai macam pelanggaran menurut pemberitaan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada dokumen perizinan online Single Submission Risk Based Approach atau yang disebut sebagai OSS Orba serta pemantauan di lokasi. Ternyata beberapa outlet Holy Wing di Jakarta belum memiliki sertifikat bar yang tersertifikasi. Jadi dia menyatakan, Andika kepada wartawan menyatakan beberapa outlet Holy Wing Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta
terbukti ditemukan beberapa outlet Holy Wing tersebut belum memiliki sertifikat standar KLBI 556301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Berdasarkan temuan itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menutup 12 gerai Holy Wing yang berada di Jakarta. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI, Beni Agus Chandra mengatakan ia mendapat arahan langsung dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi ini luar biasa ya, tidak tanggung-tanggung, langsung dari Gubernur arahannya untuk mencabut 12 izin gerai outlet Holy Wing yang berada di Jakarta. Jadi ada 12 outlet, bisa dibaca sendiri ke-12 outlet tersebut. Saya kira sudah banyak di media online, dan kemudian seperti yang dikutip dalam liputan6.com juga umat Kristiani juga merasa dirugikan sehingga kemudian juga melakukan laporan polisi seperti itu. Selain itu, terhadap pegawai Holy Wing juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun terkait dengan kisruh Holy Wing ini, YLBHI dan 2 LSM lainnya, yaitu ICJR dan Paritas Institute, menyatakan bahwa terhadap penetapan kepada ke-6 karyawan tersebut dinyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Tentunya ini sangat menarik sekali ya, di mana polisi sudah menetapkan tersangka kepada ke-6 pegawai tersebut, namun ada pihak-pihak lainnya yang kita tahu YLBHI ini kita kenal sebagai lembaga yang cukup kredibel, itu menyatakan bahwa yang bersangkutan atau YLBHI, ICJR dan juga Paritas Institute menilai tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Sehingga berdasarkan pemberitaan tadi, setidaknya saya, seperti yang saya sampaikan di awal, terdapat setidaknya analisis saya bahwa yang pertama, isu terkait dengan pencabutan izin Holy Wing ini tentunya beraspek kepada 3 isu. Yang pertama, isu agama. Jadi kenapa kemudian saya menyinggung bahwa penutupan Holy Wing ini erat kaitannya dengan isu agama, karena yang kita tahu awal dari ditutupnya Holy Wing ini itu berdekatan jangka waktunya atau waktunya dengan adanya promosi minuman keras bagi pemilik nama Muhammad dan juga Maria. Tentu sangat tidak rasional kalau kemudian kita tidak dapat menghubungkan isu yang terkait dengan penutupan Holy Wing ini dengan isu agama. Karena kemudian kenapa kalau misalnya penutupan itu dilakukan oleh Pemprov DKI, kenapa kemudian penutupan itu tidak dilakukan sebelum adanya isu terkait dengan promosi minuman keras tersebut? Mestinya kalau misalnya memang sebelum adanya promosi tersebut yang dilakukan oleh pihak Holy Wing, kalau kemudian sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, mestinya Pemprov DKI dapat kemudian mencabut izin dari Holy Wing sebelum adanya isu terkait dengan promosi minuman keras gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria tersebut. Sehingga tentu publik menilai bahwa isu pencabutan ini sangat erat atau dekat kaitannya dengan hal-hal yang berbau agama seperti itu. Meskipun saya kira mestinya pihak Holy Wing juga dapat lebih bijak lagi dalam mengelola terkait dengan isu agama yang saya kira sangat sensitif, sehingga
ke depan saya kira tidak hanya Holy ya, tapi juga penyedia layanan yang berkaitan dengan restoran atau klub-klub malam, saya kira tidak lagi membawa nama-nama agama terkait dengan promosi yang akan dilakukannya, seperti itu. Yang menarik yang kedua tentunya isu yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam catatan saya setidaknya ada 3 isu hukum di sini. Yang pertama, isu hukum yang pertama adalah aparat penegak hukum atau pihak kepolisian sudah menetapkan terhadap 6 tersangka dalam kasus promosi yang membuat heboh masyarakat tersebut. Tentunya terhadap 6 tersangka ini terdapat pro kontra di lapangan. Ada yang menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pihak YLBHI, ICJR, dan juga Paritas Institut menyatakan tidak ada unsur terkait dengan promo yang dilakukan oleh pihak Holy Wing tersebut. Tentunya saya kira ini bagian dari dinamika dan bagian dari perbedaan pandangan terkait dengan analisis hukum. Saya kira kalau kemudian terhadap 6 tersangka tersebut dirasa tidak ada semacam tindak pidana, saya kira karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tentu terhadap 6 orang tersebut dapat melakukan upaya hukum, yakni dapat membuktikan terkait dengan apakah unsur-unsur yang kemudian disangkakan atau kemudian didakwakan kepada 6 orang tersebut tentunya harus dibuktikan di pengadilan. Karena para penegak hukum sudah di hadapan publik sudah mengeluarkan statement bahwa terhadap 6 orang tersebut itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kalau misalnya terhadap ke-6 orang tersebut ingin menganulir statusnya sebagai tersangka, maka tentu dapat melakukan upaya hukum apakah yang berkaitan dengan prosedur dan penetapan tersangka yang dianggap tidak sah, itu tentunya berkaitan dengan pra-peradilan. Namun apabila terkait dengan pokok perkaranya tentunya harus dibuktikan dalam sidang nantinya terkait dengan pokok perkaranya di pengadilan, seperti itu. Isu hukum yang kedua tentunya terkait dengan dicabutnya izin usaha, jadi atau pencabutan izin Holy Wing. Kalau saya baca di sini ada 12 outlet di Jakarta yang dinyatakan dicabut berdasarkan pemberitaan yang ada. Tentunya ini juga berimbas kepada Holy Wing yang lainnya yang kemudian berdasarkan pemberitaan yang ada juga tutup di daerah-daerah lain. Sehingga menurut saya ini juga harus menjadi perhatian publik, apakah kemudian pencabutan izin Holy Wing ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya apabila pihak Holy Wing menganggap ada semacam diskriminatif atau misalnya ada hal-hal yang tidak memenuhi unsur terkait dengan penutupan Holy Wing tersebut, tentu pihak Holy Wing dapat melakukan upaya hukum terhadap penetapan oleh pemerintah DKI Jakarta tersebut. Tentunya yang kita tahu bersama, pihak Holy Wing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kemudian ini menjadi clear bagi pihak Holy Wing apakah kemudian basicing atau keputusan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta itu sudah sesuai dengan prosedur dan juga substansi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Isu hukum yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, timbul perdebatan kemudian, yaitu baik dari pihak YLBHI, ICJR, dan Paritas Institut. Ini sangat menarik sekali karena yang saya tahu lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, baik YLBHI, ICJR, dan Paritas Institut, itu merupakan lembaga-lembaga yang selama ini cukup kredibel dalam
memberikan aspirasi atau masukan-masukan atau bahkan pendampingan terhadap masyarakat di sekeliling kita. Jadi ini tentu kalau misalnya ada pernyataan resmi dari YLBHI dan juga ICJR serta Paritas Institute, tentunya ini juga membuat publik juga bertanya-tanya apakah penetapan tersangka terhadap 6 orang tersebut itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya sekali lagi perdebatan-perdebatan tersebut itu harus diakhiri karena nantinya tentunya aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dan pengadilan dan juga pihak dari penasihat hukum dari ke-6 orang tersebut tentunya harus membuktikan di pengadilan apakah unsur-unsur dakwaan maupun tuntutan dari jaksa penuntut umum itu dinilai tidak ada unsur atau bahkan memenuhi unsur terkait dengan tindak pidana yang sudah dugaan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh ke-6 orang tersebut. Seperti tentunya majelis hakim akan menilai secara objektif. Dan saya juga berharap kalau misalnya ada pihak-pihak lain selain 6 orang tersebut yang terlibat, tentunya mestinya harus diungkap secara secara transparan sehingga publik dapat melihat dengan baik, dapat memberikan penilaian terhadap penegakan hukum kepada pihak Holywing seperti itu. Saya kira ini harus dinilai di pengadilan seperti itu. Dan tentunya aspek yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah tentu karena ini ada kaitannya antara corporate dengan negara, maka tentu ini tidak dapat dilepaskan dari isu politik. Karena yang kita tahu seperti yang kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan ini sudah digadang-gadang sebagai calon presiden oleh salah satu partai meskipun belum final saya kira, sehingga sangat sulit kemudian untuk tidak dapat dihubung-hubungkan dengan aspek politik tadi seperti itu, sehingga saya kira ini juga akan menjadi isu yang sangat liar karena isunya terkait dengan isu besar, yaitu yang pertama isu agama, yang kedua isu hukum, yang ketiga terkait dengan adanya pihak-pihak yang menghubungkan pencabutan izin Holywing ini dengan aspek politik atau kepentingan politik yang salah satunya diemban oleh Anies Baswedan. Tentunya ini adalah sebuah opini, saya kira saya kembalikan kepada pemirsa semua terkait dengan ketiga isu tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan barangkali ada pendapat lain, silahkan komen di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.